warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwatul kiram, saudaraku, saudariku, atau nenek, ayah, ibunda, abang, kakak, jemaah sekalian yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semangati diri kita, fokus untuk mengelola dan memakmurkan rumah Allah ini. Utama sekali setiap kali kita hadir duduk untuk membersamai jihad, ikut pengajian ini, karena ini adalah bahagian dari imarah, dan ini yang mahal sebenarnya, karena ini bukan hanya sekedar mengisi kekosongan sambilan, tidak, karena ini bahagian dari menentukan kekuatan umat Islam. Saya tadi kajian zuhur menyampaikan tema tentang bangsa Tartar Mongol yang menghancurkan Baghdad. Ya. Ketika Baghdad hancur itu masjid-masjid pun rata, sekolah-sekolah umat Islam, bahkan ada 1,5 atau 1,8 juta jiwa dibunuh, dicincang untuk menghancurkan, merusak mental umat Islam. Mayat itu digantung di jalan-jalan oleh tentara Mongol. Pulau Tuhan, di atasnya lagi Genghis Khan, ya, sampai ditaklukkan Imam Ain Jalut. Ini kisahnya begitu panjang. Artinya umat Islam ini hari ini bicara masjid, kajian sangat penting, dan kami juga ini wasilah dari Pak Yendri sampai bisa sampai di sini, ya, mohon maaf juga, ya, jika ada kekurangan dan lain sebagainya. Tapi atau nenek, ayah, bunda, abang, kakak mengurus masjid yang begini ini harus dikuatkan dan kuat. Nggak ngerti kita, ini udah level 3 ya. Saya tengok semalam pulang saya dari Nurul Yakin, di MTQ itu dan polisi semuanya. Jadi mengerikan. Anak saya pun per hari ini sudah Zoom, nggak sekolah. Jadi fluktuasi dan dakwah Islam ini benteng terakhirnya masjid. Baik, saya dikasih tema oleh Pak Yendri ini fikih siasat. Saya membawa sebenarnya 3 buku. Satu buku karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Daw'i Nusus Asy-Syari'ah wa Maqasidiha, ya. Dan saya alhamdulillah izin Allah juga tesis S2 saya itu bicara tentang politik Islam. Saya coba dalami ini dan saya coba sampaikan pelan-pelan. Dan saya membawa buku Al-Imam Mawardi Al-Ahkam As-Sultaniyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, ya, sistem pemerintahan Islam. Cuma kalau bahasa khilafah ini sensitif. Jadi sistem pemerintahan Islam
Karena nanti kalau direkam, difoto agak aneh. Kita di negeri ini lebih enak bicara basmi teroris, itu ya, itu lebih familiar ketimbang bicara ayat-ayat Al-Quran. Baik, saya coba mau menyampaikan di pertemuan perdana ini tentang apa itu fikih siasat, di mana makanannya, kedudukan ilmu ini di mana, kira-kira begitu. Biar jelas, nanti datang-datang orang bilang bid'ah lah, ini tidak syariah lah, jadi repot. Makanya temanya selain fikih siasat, sebenarnya di sini judul aslinya fiqhus as-siyasah asy-syar'iyyah. Kalau bahasa kita sekarang ya fikih politik, biar orang paham. Bahasanya fikih politik, padahal bukan politik. Karena definisi siasah itu bukan hanya politik, karena bahasa politik itu bahasa Yunani, diadopsi ke bahasa Indonesia. Kalau nama bilang siasat, ya. Saya baca Muqaddimah Tamhid, ya, fi fiqh siyasat syar'iyyah, syumuliyatul fiqh Islam. Ketika bicara fikih, ini menandakan komprehensifnya Islam, universal. Artinya apa? Ini kelengkapan, kesempurnaan ajaran Islam. Makanya saya pernah menantang, kalau ada organisasi, afiliasi atau ajaran-ajaran yang mengatasnamakan Islam tapi alergi dengan pemerintahan atau bahasa sekarang politik, itu munafik. Atau ada yang nggak benar, atau bisa jadi menganggap sistem yang ini haram, yang kami ini halal, yang kalian tak sunnah, kami yang sunnah. Itu keliru. Ya, buktinya Rasulullah, atau kita ambil yang dulu lah. Siapa yang jadi pemimpin? Yusuf, ya kan? Nabi Yusuf jadi raja. Sebelumnya jadi bendaharawan negara. Nabi jadi bendaharawan negara. Itu Allah sebut dalam Al-Quran. Kalau udah ke Nabi, dia jadi Madinah 10 tahun itu membentuk, bahkan ada piagam Madinah. Dan ketika bicara syumuliyyah, kelengkapan dan kesempurnaan fikih Islam ini adalah yashmal alaqatul insan bi rabbih fima nusammihi fiqhul ibadat. Ini berkaitan dengan hubungan hubungan antara manusia dengan Allah. Itu disebut fikihnya fikih ibadah. Sedangkan hubungan manusia dengan bihayati khasah, dengan kehidupan yang maksus, yang khusus, itu fikihnya fikih halal wal haram. Sedangkan alaqatul fardi bi usratihi min az-zawaj wal talaq wal wasaya wal mawarith, seperti hukum pernikahan, perceraian, talak, hukum warisan, ini dimasukkan kepada fikih ahwal as-shakhsiyah. Ini masuk jurusan UIN, ada namanya ahwal as-shakhsiyah. Mungkin kalau dosen tahu, mahasiswa tahu. Hukum keluarga. Wa yashmal alaqatil fardi bil mujtama' fi muamalatihi wa mubadalatihi al-mukhtalifah fima yunazzimuhu fi
aslina al-qanun al-madani wa tijari. Nah ini dia. Fikih Islam ini juga mencakup hubungan urusan person. Apa person ini? Individual, pribadi, individu dengan apa? Masyarakat, dengan muamalah, jual beli, atau yang kita kenal sekarang Qanun al-Madani, undang-undang bukan pemerintah, undang-undang masyarakat. Bahasanya kalau yang dicabut-cabut itu apa namanya? Ada undang-undang miras dicabut, perda, ya, itu Qanun al-Madani, undang-undang at-tijari, perdagangan, itu diatur sebenarnya. Makanya ulama bilang, nanti akan kita sambung sedikit sesi itu, siasah itu artinya bukan politik tapi apa? Mengatur, tadbir, mengatur, tadbirul umur. Coba jauh kan? Tiba-tiba anggota dewan atau wali kota mau mencalon politik, itu dah nyambung untuk masyarakat. Makanya di sini di Ahkam Sultaniyah ini berapa saya baca? Ini disebutkan imamah kepemimpinan bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama. Bab 1. Dia sinkron Bapak Ibu. Atau nenek, walaupun tema ini kadang nggak nyambung dengan umur kita yang pensiun yang apa sekarang. Ini penting. Jangan mau dibodoh-bodohi sama musuh. Inilah dia hukum agraria, BPN, pertanahan. Itu takdir, itu pengurusan yang digusur, yang yang terjadi di tebing tinggi, pembebasan tol yang katanya 1 juta 4 kali lipat jadi 4 juta dibayar 78.000. Kalau ke Lembang maka titiknya masuk. Gitu lagi. Kalau udah kita kuasai habis. Ini masalah takdir. Pemimpin itu masalah takdir, mengurus hubungan individu wal mujtama, masyarakat, dengan aturan-aturan kepemimpinan. Untuk apa? Menjaga agama, melindungi agama. Makanya kalau ada pemimpin bukan menjaga agama tapi menjual agama, itu cukong. Bukan pemimpin Islam. Cuma orang ini pemimpin Islam 5 tahun sekali, pas sholat dipoto, wudhu dipoto, haji dipoto. Begitu dapat kursi, tidak ada agama. Kenapa? Mereka bukan menjaga agama, merusak agama. Dia ngeri kan. Cuma awak bicara begini, agak getar-getar juga. Nah, tidak masalah. Pengen kita santai. Kenapa? Ini lebih bahaya dari virus corona, apalagi dari Omicron, Antekron, atau Omicron. Lebih bahaya kalau kita bodoh. Makanya terbaru undang-undang masalah pemerintah dan pendidikan. Tahu apa itu? Undang-undang, bukan undang-undang, aturan-aturan pendidikan anak-anak kita ke depan. Mereka ingin melahirkan generasi apa? Jongos. Supaya anak-anak yang sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah itu jadi batu, bukan jadi manajer. Tengoklah besok, tak percaya gue. Itu dia. Kalau betul kurikulum oleh Dirjen, oleh Menteri Pendidikan supaya generasi
kita nggak bisa menjalankan. Semua jadi berkaitan. Aturan-aturan ini baik sipil, PNS, polisi, TNI, itu kita kena sistem. Akhirnya kita harus dakwah, ini dakwah seni. Jangan sampai urusan makan kantor kita juga kena imbasnya, mandi-mandi greber. Kami ini cuma manas-manas ya. Ngeri-ngeri saja. Cuma kan imam yang tahu masalah ini tak disampaikan, berdebar jantung awak, disampaikan lain pula cerita. Makanya saya kok ceramah nggak usah live kan, offline aja. Ya. Itu pernah saya ceramah. Fikih siasah ini yang budaya apa? Riayah wa hifzdin, memelihara agama dan menjaga agama. Orang-orang liberal sekuler tahu dia. Ini saya coba apa? Ilustrasikan. Saya semangat hari ini. Perut saya masih keroncongan. Tadi puasa ada rapat sampai azan baru saya kesini. Jadi kalau lagi kosong perut ini apa nih? Nendang ya. Jadi kalau kenyang bawahnya mengantuk. Perhatikan, kita umat Islam ke depan. Kenapa belajar fikih siasat? Musuh Islam itu supaya kita nggak fokus memenangkan Islam. Gimana caranya? Diganggu. Yang satu suntik virus, yang sana virusnya lain, LGBT, virus yang mama minyak makan naik, ya virus, ya banyaklah virus. Supaya umat Islam PR-nya lupa menjayakan Islam, sibuk menangani virus. Coba lihat, banyak PR. Yang paling berbahaya yang saya ceramahkan semalam di Nurul Yakin nih, ketika kita dimiskinkan, kadal fakru ayyakuna kufran, kelaparan ini mendekati kekufuran, membunuh pun apalagi jual agama. Ada yang punya data berapa ton per hari atau barel, berapa barel per hari minyak bumi Riau disedot ke permukaan. Saya ada data. Berapa ton minyak sawit per hari Riau? Berapa kilang minyak di sini? PT Padasa, PT apa, PT semua PT. Ada beberapa udah saya datangi tapi apa? Kemana dibawa minyak kita? Di mana nongkrongnya? Ini bicara takdir, bicara data, bikin siasat. Kenapa nggak ada orang mikir ini? Sampai yang punya Sukamto Tanoto yang PT RAPP Kebunuh pulau itu isinya akasia semua. Dibawa pakai kapal tongkang berton-ton per hari. 24 jam saya ceramah di pulau. Saya tengok itu kerja. Kemana? Kenapa kita kok miskin ini kan? Ada apa? Kenapa? Allah mengatur kemaslahatan hidup, itulah fikih siasat. Maka di sini disebutkan ini adalah bagian dari masalihul mursalah, tapi bukan untuk dipermainkan ya.
daulah. Ada hubungan yang kuat antara individu dengan ad-daulah, negara. Kalau dulu kan daulah Islamiyah, negeri-negeri Muslim itu nyatu. Abdul Syam, Khilafah Utsmaniyah, seterusnya. Tapi itu semuanya hancur karena ada penjajahan dan pengkhianatan dari pemimpin-pemimpin barisan Muslim yang mau disogok, dan mereka lah jatuhnya kepemimpinan umat Islam. Alaqatil hakim bil mahkum, ya, hakim dengan yang dihakimi. Ar-ra'i bil ra'iyah, pemimpin yang dipimpin. As-sultah bis sya'ab, pemerintah dengan masyarakat. Ada hubungan. Itulah yang disebut fiqh dusturi, fikih undang-undang. Wal mali, itu fikih ekonomi, manajemen idari, ad-dauli, ya. Semua ini fikih berkaitan dengan fikih siyasah atau siyasah syariah. Ini disebutkan kitab ini, mawardi ini disebutkan dalam kitab ini. Kama tanawaluhu fi kutubin mutakhassisah mithl al-ahkam as-sultaniyah lil mawardi Syafi'i. Tahun berapa? 450 Hijriah. Tapi saya harus mengikut adatnya Ustaz Abdul Somad Ibnu Hajar Al-Asqalani Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi Al-Syafi'i. Ini ahkam sultaniyah al-mawardi Syafi'i, madhabnya Syafi'i. Karena kita tengok sekarang banyak orang sombong kalau nggak belajar agama tak ikut mazhab. Padahal yang mengarang buku ini Asy-Syafi'i. Anehnya saya tengok lagi, orang ini buat nama sekolah Syafi'i, tapi tak percaya sama Syafi'i. Makin pening kepalanya. Baik, masuk kita pelan-pelan ya. Kita bahas, memang agak ke atas, agak berat, tapi ilmu ini masya Allah manfaatnya luar biasa. Kalau saya baca nama-nama judul bukunya banyak. Ghiyathul Umam lil Imam al-Haramain Asy-Syafi'i, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islah ar-Ra'i wal Ra'iyah li Ibnu Taimiyah Al-Hambali. Al-Hisbah, ya, punya Ibnu Taimiyah juga. At-Turuq al-Hukmiyah li sahibihi wa tilmidihi Ibnu Al-Qayyim, ya, muridnya Ibnu Taimiyah. Kitab Tahlilul Ahkam fi Tadbir Ahli Islam li Ibnu Jama'ah. Kemudian li Abi Yusuf Akbar Ashabi Abi Hanifah, muridnya Abu Hanifah. Judulnya Al-Kharraj, ya. Wal Amwal li Abi Ubaid Al-Qasim bin Sallam. Istikhraj fi Ahkam Al-Kharraj li Ibnu Rajab Al-Hambali. Coba nih, tahun berapa nih? Ada yang 224, ada yang 749 Hijriah. Jadi di masa-masa kejayaan dinasti Umayyah, kerajaan sultan itu, ini udah bahasanya ini udah tamat. Datang kolonial Belanda, Portugis, buku-buku begini, ajaran-ajaran begini, nggak nyampe ke kita. Yang ada undang-undang kolonial. Itu tuh yang diserubah dan perpustakaan umat Islam habis dibakar, termasuklah buku-buku pemerintah. Yang ke kita mah dapatnya tasamuh, toleransi. Nah ini paham kali kita. Makanya di
IMC bisa dokter Arisman siapa yang dari Sulawesi? Kami 80% sumber daya alam kami nggak pernah kami minta. Kami bilang kami hanya minta kami ini beribadah kepada Allah aman. Cara memilih pemimpin itu dengan agama kami. Ini bilang jadi IMC. Itu pun diganggu. Soal ini saya ceramah ini kan sampai santai aja. Seolah-olah nanti ini saya tidak NKRI. Bukan. Tidak. Kalau dipakai sistem Islam ini aman. Yang jahat ini pembisi. Pembisi ini jahat. Tak mau dia membisikan yang baik. Makanya rusak negeri. Ketika pendusta, pembohong ingin jadi jujur, yu'tamanul khain wa yukhawwanul amin. Ta'at min asratis sa'ah. Di antara tanda-tanda akan terjadi hari kiamat, pengkhianat dianggap jujur. Orang jujur dikhianati. Ini kan Allah. Jangan terkejut saya bacakan ini. Wa ba'du ahkam siyasah syariah intaqala min kutubil furu' ila kutubil usul. Kalau saya tanya Bapak Ibu, apakah bicara fikih siasah ini atau disebut fikih politik ini dari asal agama ini, usul atau furu', cabang atau dasar, pokok atau cabang? Coba sih. Hal min usulid, apakah belajar fikih siasah ini betul-betul dari dasar agama, pokok agama atau cabang-cabangnya? Furu'. Perhatikan kekalahan kita. Faqad adkhalat atau udkhilat kutub al-aqaid atau al-tauhid atau ilm al-kalam mawdu' al-imamah atau al-khilafah dimni mabahithiha. Harusnya ini sudah menjadi stempel bagi umat Islam. Bicara imamah khilafah itu sudah jadi usuluddin. Saya baca ini. Wadzalika anna syiah al-imamiyah. Di sini kalahnya. Syiah imamiyah. Nampak politiknya kan? Syiah imamiyah. Mereka menganggap yang tabiruna qadiyat al-imam min usuluddin. Orang Syiah menjadikan permasalahan kepemimpinan itu dari pokok agama. Titik. Kita furu' kalah. Kita sepelekan ini. Apalagi ada ustaz-ustaz mengor-ngor politik haram. Memang nak bicara mulut itu. Padahal orang Syiah dia cerita ini ibaratnya apa? Coba apa bedanya syahadah umat Islam dengan syahadah Syiah? Pernah dengar? Mereka kita berapa rukun kita? Mereka berapa? 7. Apa tambahannya? 1 imamiyah, yang kedua taqiyah. Taqiyah itu berkamuflase. Kamuflase apa? Kalau NU masuknya ke NU jadi NU. Komunis jadi komunis ya. Jadi Muhammadiyah.
takiyah. Imamiyah itu jadi rukun. Makanya bisa waya'tabirun, mereka bukan hanya menganggap, menjadikan qadhiyah perkara yang berkaitan dengan kepemimpinan imamah itu usuluddin. Kalau kita kan udah masuk ke sholat, ya kan? Sholat itu lambang imam. Makanya Nabi, perhatikan, coba baca kisah pengangkatan khalifah setelah Nabi wafat. Siapa yang menggantikan Nabi sholat, itu pemimpin. Ya, coba deh. Walaupun dengan model-model yang berbeda, cara-cara pemilihannya berbeda. Artinya sebegitu penting bagi Nabi ada apa bahas estafet kepengurusan pemimpin umat setelah wafatnya. Nabi tak bilang kalau aku nanti mati kalian urus kalian ini. Siapa yang paling kuat di antara kalian bilang benar. Ada isyarat dari Nabi, ada arahan dari Nabi, ada jumlah, ada ADART dari Nabi. Dan justru yang merusak ADART itu adalah Syiah. Kenapa bicara begini ini? Kami kan Ustaz Mustafa Umar mengundang ribuan transmigrasi Syiah ke Pekanbaru dalam kurun waktu 5 tahun hilang. Padahal dulu ramai di MTQ, ramai di luar. Kemana mereka sekarang? Bingung kan? Ada yang sudah punya kafe, ada yang sudah menikah dengan orang Riau. Itulah yang terjadi dulu di Irak. Hijrah mereka ke Irak, jadi tentara, jadi sipil, menikah dengan orang Irak, udah besar. Hati-hati, karena syahadah rukun mereka takiyah, berkamuflase, ulat bulu hijau di daun yang hijau, semut hitam di kegelapan. Aimah, paham apa ya? Maaf. Tak kalau dengar orang marah juga. Wa min umuril aqidati indahum, dan itu dijadikan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah dalam kehidupan mereka. Jadi imamah itu bagi orang Syiah itu perkara akidah. Artinya apa? Kalau tidak jelas bicara kepemimpinan dosa, ibarat kita menyembah Allah syirik, akhirnya begitulah bagi mereka. Paham ya? Ini kalau dijabar-jabarkan memang makin berat, banyak yang tersinggung. Mimma da'a ulama'i ahli sunnah yabhasuha fi kutubi aqaidihim aidan. Wa in kana yang inda ahli sunnah min mabahith furuq. Nah, di sini pada dasarnya di kalangan tataran ahli sunnah bicara imamah ini furu'. Li'annaha tata'allaq bil 'amal, alasan mereka apa? Karena siasah ini berkaitan dengan action, aktivitas bekerja, al-amal.
La bil aqaid asasan, karena dia tidak ibaratnya langsung nempel bicara akidah tauhid, tidak. Tapi secara tidak langsung dia berkaitan dengan akidah. Contoh, saya ditunjuk jadi presiden, saya harapkan berjilbab seperti di India hari ini. Nampak videonya? Wanita muslimah berjilbab masuk ke kampus dilempar, dihina. Anti muslim. Ada hubungannya dengan dia? Pasti. Pasti. Saya punya Allah sih, sampai kali ini ngeri sedar. Ada kaitannya. Jangan ngomong asal ngomong aja politik haram. Mana mereka yang bersuara politik haram ketika wanita muslimah India dilarang berjilbab? Ngomong itu. Politik haram, politik haram. Sedih kita. Abul A'la al-Maududi dari di India, Muslim dulu India, mereka berani Kashmir, mereka bunuh Kashmir karena Kashmir itu menyimpan tambang, menyimpan sumber daya alam, alamnya indah, berebut dengan Pakistan. Jadi apa? Hancur umat Islam Kashmir. Sekarang India banyak pemeluk Islam, satu sekte masuk Islam. Ulama-ulama bangkit melihat yang ketika berbicara tentang sesembahan, akidah, tapi bicara pemimpin. Harus hati-hati. Boleh ahlu sunnah bilang furu' karena berkaitan dengan amal, tapi kebijakan bicara pemimpin itu berkaitan dengan akidah. Akhirnya apa? Yuhawwinu min amri al-imamah wa amri al-hukm bima anzalallah. Wa hadha al-ma'na ja'ala ba'd al-bahithin min al-islamiyyin anfusahum yuhawwinuna min amri al-imamah wa al-hukm bima anzalallah. Wa yaqul innahu min al-furu' la min al-usul. Nah, ini para pembahas, peneliti tentang bicara kepemimpinan dalam Islam, politik dalam Islam ini, ya, ada yang sebahagian menentukan bahwa ini adalah furu'. Ya, salah. Apakah dia furu' atau betul-betul usul? Tapi kita akhirnya lengah. Itu masalah. Maksudnya gini, usul furu' ini, kalau usul itu kan memang ibaratnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak bisa diutak-atik. Ibarat kita makan nasi itu sulit ditinggalkan, udah jadi sebati, ya, dan itu sudah maklum, masyhur, kira-kira begitu. Tapi itu menjadi dasar pijakan. Nggak masalah, silakan kita ahlu sunnah wal jamaah mengatakan ini furu', silakan. Tapi ada kaitannya kaidah, makanya dibahas. Maka kalau kita lihat di dalam ila faraid asasiyati kas-shalah wa zakah, naru anha min al-furu' la min al-usul, li anna a'mal la aqaid. Karena akidah itu berkaitan dengan khudu' wal imtiyah, ikrar, sumpah, janji, tertancap dalam hati, tunduk, lalu kita yakini. Itu makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita ucap dengan lisan, yakin dengan hati, kita amalkan dengan jawari, kita amal bil arkan. Ada namanya tasdiq bil qalb, iqrar bil lisan, al-amal bil arkan.
Karena itu penting kita ketahui biar bisa nanti membedakan mana usul atau furu'. Dan usul itu anna i'tiqad wujudiha wal iman bi rukniyatiha fid din wa min al-usul wa min al-furu'. Sesuatu yang kita mempercayainya, kita imani dengan rukun-rukunnya, kemudian itulah yang disebut dengan usul, la furu'. Dan siapa yang mengingkarinya, dia kafir. Makanya orang Syiah itu yang ingkar dengan imam, Khawarij. Mereka makanya berani menghina Abu Bakar As-Siddiq finnar, Aisyah finnar, karena mereka mengimamkan siapa? Mengkultuskan Sayyidina Ali. Kenapa bisa begitu? Karena ini dia masalahnya. Karena mereka menjadikan imamah itu sesuatu yang menjadi rukun. Yang tidak meyakini imam itu maka kafir. Maka paling enak mulut orang itu mengkafir-kafirkan. Itu masalahnya. Kita harus tahu ya. Kok enak aja orang Syiah bilang Abu Bakar As-Siddiq finnar. Padahal Abu Bakar As-Siddiq itu kata Nabi 4 khalifah itu dijamin masuk surga. Al-Mubashshiruna bil Jannah. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Apa beda dengan Jamaah, khalifah, seterusnya. Harus tahu kenapa mereka berani mengkafirkan dan bilang sahabat-sahabat Nabi itu di neraka. Karena mereka menganggap imam, pemimpin itu adalah bahagian dari akidah. Sama kayak kita meyakini amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. Ya, terus اليوم الآخر. Dalam hadis-hadis juga disebutkan. Al-Islam rahimahullah ini udah nama nih kebaca sama saya ini pun pelan-pelan. Jadi bicara fikih ini bicara dasar dulu. Jadi enak bicara hukumnya. Kalau nggak kuat di sini, lah kan gitu. Wa kadzalika yuqal, juga ada yang mengatakan anil imamah awil hukmi bima anzalallahu min al-furu'. Walakin i'tiqad wujubi wa luzumi والإيمان بالاحتكام إلى ما أنزل الله في كتابه ومتابعة رسوله ومن الأصول يقينا ومن صحيح. Artinya di sini disebutkan bicara tentang pemimpin imamah atau hukum, karena ada ayat Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul." Ada yang kafirun, fasikun, ya kan? Munafikun. Akan tetapi meyakini apa yang Allah turunkan sebagai keyakinan wujubi wa luzumi, jadi satu kewajiban kepadanya, kelaziman kepadanya, dan beriman wal ihtikam, dan menghukumi dan menjadikan apa yang Allah turunkan itu menjadi hukum, itu kan wajib diyakini. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah haramkan jual beli, Allah haramkan riba. Itu
apalagi ini bicara ayat-ayat Allah tentang buku. Dan anak-anak kita hari ini nggak diberitahu ini, dijauhkan dari benda ini. Justru yang terjadi perda syariah itu dicabut. Mana nih? Nggak bisa. Baik, ya, ini muqaddimah. Jadi kalau Islam lupa, saya ulangi. Jadi pemimpin bicara politik, Islam, fikih, siasat ini supaya agama ini terjaga. Ayah atau inilah warisan yang Allah berikan kepada Nabi. Makanya ketika Saifuddin Qutuz ketika menerima surat dari Hulakuhan itu, dipanggilnya ulama. Siapa nama ulama itu? Izzuddin bin Abdul Salam. Apa kata Syekh Izzuddin Abdul Salam? Lawan. Udah dipenggal umat Islam dibawa dan hancur. Apa dia bilang? Ya Allah, selamatkan Islam. Yang dilawan berapa? 200.000. Umat Islam cuma 25.000. Yang datang 60.000. Di jalan itu wa Islam, ya Allah, tolonglah Islam. Dikumpulkan ini panglima-panglima tentara. Kalau bukan kita menolong agama ini, siapa lagi? Tebakanlah semangat mereka, kumpulkan harta. Itulah kisah Ainun Jalut itu. Dibuatlah strategi bagaimana mengajak musuh ini di ruang tempat yang sempit. Disitulah mereka habisi. Disitulah umat Islam kembali jaya. Padahal Palestina udah habis, Baghdad habis, Syria habis, Samarkand, Bukhara habis, jatuh, disembelih, ulama dibunuh, wanita-wanita dibunuh. Mengerikan sekali. Mesir rata. Sampai hari ini Aleppo, bahkan ditulis di situ Aleppo habis. Kenapa? Karena bagi mereka bersejarah Aleppo. Jangan bangkit Irak, jangan bangkit Baghdad, Damaskus habis. Kita supaya menjaga agama, bapak belum kena imbasnya atau belum kena, cucu kita besok, cicit kita besok. Inilah yang pentingnya, melindungi, memelihara. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf, dan ini menjadi satu semangat bagi kita. Islam, rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.